Baik, di sini di video ini saya akan membahas beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas materi mengenai isim fa'il dan isim maf'ul. Yang pertama, kita akan mengkaji isim fa'il dulu. Isim fa'il adalah sifat yang diambil dari fi'il ma'lum atau kata kerja aktif ya, untuk diganti atas makna kejadian dari mausuf atau yang disifati oleh si fa'il tadi, atau mendirikan atas makna bentuk kejadian yang tidak tetap. Nah, kemudian in kana minas sulasi mujarrad, jika fa'il itu tadi sulasi mujarrad ya, dari sulasi mujarrad, maka wazannya itu fa'ilun, kasrah barang sebelum akhir, tentu kasrah, fa'ilun. Kita akan mengaplikasikan contohnya. Fa'ilun, kan itu wazannya tadi, menjadi katibun, jalisun, tuh apa lagi tuh, fatihun, dan barang yang menyerupai demikian, yang semacamnya. Kemudian jika adalah fa'il itu dari sulasi mazid ya, wazannya itu atas wazan mudhari' maklum, mengganti huruf mudhara'ah itu mim ya, mim madmumah yang didomahkan, dan kasrah barang sebelum akhir ya. Ini pengertiannya saya kasih ya. Isim fa'il dalam wazan mazid yaitu fi'il mudhari' maklum dengan cara mengganti huruf mudhara'ahnya menjadi mim dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Contohnya tadi kan mengganti huruf mudhara'ahnya ada kayak ya menjadi mim dan kasrah sebelum akhir huruf itu. Contoh, yuhadiru menjadi muhadirun. Kemudian yataqarabu menjadi mutaqaribu. Kemudian yastaghfiru menjadi mustaghfirun. Kemudian kita masuk kepada isim maf'ul. Apabila dia isim maf'ul itu yaitu sifat yang diambil dari fi'il majhul yang untuk menunjukkan atas makna atas kejadian dalam bentuk yang disifati olehnya, dalam bentuk terjadi dan yang baru itu. Kemudian jika adalah maf'ul itu dari sulasi mujarrad, maka wazannya itu maf'ulun. Contoh, mansurun, maktubun, masyhurun, matlubun. Kemudian dan dibuat dengan lafaz fi'il mudhari' majhul dengan mengganti huruf mudhara'ah dengan huruf mim, dhammah, dan fathahkan huruf sebelum akhir. Contoh, yahtarimu menjadi muhtaramun, yukrimun menjadi mukramun, yang yunqalibu menjadi munqalabun.
Oke. Kemudian saya akan membahas fi'il sahih. Apabila dia fi'il sahih itu maka kullu harfin min hurufihil asliyati sahih. Barang yang ada setiap huruf dari hurufnya yang asli itu sahih. Kemudian fi'il sahih. Fi'il sahih ini ada pula macamnya. Pertama salim, mahmuz, kemudian mudha'af, ya. Apa pula yang salim? Yang salim itu bakana khaliyan minal hamzi wa tad'if, ya. Barang, ya, atau fi'il sahih itu yang adalah terbebas dari hamzah atau tan'if, itu huruf kembar, gitu. Contoh syariba, arafa. Kemudian mahmuz. Mahmuz ini sesuatu atau barang yang ada salah satu huruf aslinya itu hamzah. Contoh amara, qara'a, sa'ala. Kemudian mudha'af, barang yang ada pada hurufnya itu 2 dan 3 dari jenis huruf yang sama. Contoh farra, ya, tentu sama asal katanya farara, farara. Kemudian syadda, asal katanya syadada. Kemudian kita membahas fi'il mu'tal. Pertama tentu kita harus tahu dulu apa itu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal maka ba'dul hurufihil asliyah min ahruf ilah. Huruf ilah itu kan waw, ya kan tuh. Itu sesuatu yang ada sebagian huruf aslinya itu dari huruf ilat. Ini kita kaji, ya, fi'il mu'tal. Contoh yang misal yang fi'il mu'tal, misal maka awaluhu harfa ilah, barang yang ada pada awalnya itu huruf ilat. Tadi misal kok awalnya itu huruf ilat, wajada, berarti wa itu kan huruf ilat dari awawiyah tadi. Kemudian yang ajwabnya sesuatu yang ada di tengah huruf ilat, ya, sesuatu yang ada di tengahnya itu huruf ilat. Itu yang ajwaf. Contoh nama kan ada alif tuh. Panjang, di tengah di antara nun dengan ma itu. Kemudian ada namanya itu naqis, sesuatu yang ada di akhirnya itu huruf ilat, ya. Contoh Roma, kan Roma, ya, itu kan Roma, ya, ada alif. Kemudian lafif mafruq, yaitu sesuatu yang ada di awal dan di akhirnya itu huruf ilat. Contoh waqa, ya, waqa, waw dan alif maksurah. Kemudian lafif makrun. Apabila lafif makrun itu adalah sesuatu atau barang yang ada di tengah dan di akhirnya itu huruf ilat, ya. Contoh tawa, waw dan alif maksurah. Nah, kemudian saya akan membahas mizan sorfi. Itu kata kerja dan kata nama dalam bahasa Arab mempunyai wazan yang dipanggil dengan mizan sorfi. Ia terdiri dari 3 huruf asli, yaitu fa'ala. Nah, kenapa kita harus mengetahui wazan kata benda itu kan? Karena untuk mengetahui kalimat asal suatu perkataan, kita perlu mewazankan perkataan tersebut, gitu. Nah, kemudian asas mewazankan perkataan itu
Itu kita ambil contoh kepada kataba, ya. Kataba. Jadi fa'ala. Kan itu wazannya kan? Kataba fa'ala. Kemudian baris dan tanda mati bagi wazan adalah sama dengan perkataan yang hendak ditentukan wazannya. Contoh syakara menjadi fa'ala. Kemudian syariba menjadi fa'ila. Kemudian karuma menjadi fa'ula. Bagi perkataan rubainya yang per huruf ya, dan khumashi ya, khamsyah 5, maka wazan bagi huruf keempat dan kelima itu adalah mengulang huruf lam. Contoh raja, timbangannya wazannya fa'lala turbai. Kemudian zumarudun, timbangannya fa'ullun, itu yang 5 huruf. Nah, kemudian baris syaddah membawa maksud pengulangan huruf. Contohnya pada perkataan allama, syaddah itu tasydid ya. Contohnya perkataan allama, tambahan huruf berlaku pada fi'il, yaitu pada huruf lam. Maka wazan bagi huruf tambahan ialah huruf ain. Contoh allama, wazan allama, asal katanya alama, alalama, asal katanya fa'ala di fa'ala. Ya, saya ulangi contohnya tadi, allama asal katanya alalama, fa dari timbangan ya, dari wazan fa'ala yang asal katanya fa'ala. Bagi kalimat yang mazidah, tambahannya huruf yang diwazankan itu dengan fa'ala, kemudian ditambah dengan huruf zaidah. Huruf zaidah itu sa, sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Kemudian kita aplikasikan sebagai contohnya, yaitu ahsana ya, timbangan af'ala. Kemudian syaraka, timbangan fa'ala. Kemudian istamala, ini kan disebutkan ada sin ta pula gitu kan, tambahannya atau ziyadah gitu, mazidnya itu. Istamala menjadi istaf'ala. Kemudian katibun menjadi fa'ilun. Kemudian maftuhun menjadi wazannya maf'ulun. Kemudian intisar wazannya atau timbangannya iftial ya. Nah, kemudian jika satu huruf dari wazan huruf asal perkataan digugurkan, maka huruf tersebut digugurkan dalam wazan. Contoh wazan bagi akhadha adalah fa'ala, maka wazan bagi khudh adalah ul. Contoh kedua, wazan bagi wafa adalah wafa'ala, maka wazan bagi fi adalah a.